Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansorihi wa junudihi ahla sidqi wal wafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Nah, tentunya dengan basirah ini, mata hati ini, artinya dia bisa melakukan, menjalankan kehidupannya sesuai dengan nuraninya. Ya, kadangkala memang akhirnya ketika nuraninya bagus, ya, ketika nuraninya baik, maka ucapannya, perbuatannya pasti akan baik dan bagus pula. Tapi sebaliknya, ya, pasti juga akan berbeda. Bahkan ya dalam hadis ya Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa manusia itu di dalam hatinya ada namanya mudghah. Ya. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Ya, jadi kalimat sebelumnya sebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada namanya segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula anggota tubuh lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk, kalau jelek, kalau rusak segumpal daging tersebut, maka akan buruk, jelek dan rusak pula anggota lainnya atau juga pekerjaan perbuatan yang keluar darinya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini kita bisa dalami, kita bisa pahami bahwa kelak juga Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban yang mana dengan adanya hati maka manusia tidak bisa mengelak. Ya. Kalau di ayat selanjutnya kan dikatakan walau alqa ma'adzirah. Ya. Ya. Walaupun manusia menyampaikan berbagai alasan, ya, berbagai macam alasan disampaikan, tapi tetap manusia tidak bisa mengelak karena hakikatnya Allah telah memberikan kepadanya basirah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sangatlah baik bagi kita untuk bisa mengenal diri kita, karena dengan mengenal diri maka kita akan mengenal ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diri kita di dunia ini. Apakah sekedar diciptakan tanpa ada tujuan atau memang ada tujuan tertentu, ya. Ya, sebenarnya kita paham bahwa Allah SWT menghadirkan manusia untuk 3 aspek, ya. Pertama lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua lil khilafah, untuk mengelola alam semesta dengan baik, ya, atau juga mengelola bagaimana bisa menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Dan juga lil imarah, untuk memamurkan, ya, atau untuk melestarikan kehidupan kepada yang lebih baik. Nah, karenanya tentunya dalam menjalani ini pasti membutuhkan daya nalar, ya, atau daya nilai, ya. Dengan daya nalar dan daya nilai ini bisa digunakan dengan kalimat yang 3 tadi yang saya sampaikan di awal, ya. Dengan nazara, dengan ro'a, dan basirah. Nah, di saat ini atau yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa manusia telah dibekali oleh Allah basirah, ya. Dibekali dengan mata hati, dibekali dengan jiwa yang ketika jiwa itu baik, mata hati itu baik, maka pasti kedepannya dia akan melaksanakan kegiatan yang lebih baik dan menjalankan tugas yang 3, ibadah, khilafah, imarah juga dengan baik. Tapi sebaliknya tentunya tidak kita inginkan, ya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada basirah yang lebih baik. Dan kelak juga ke depan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat amal kita sudah terhenti, kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita dan kita tidak bisa mengelak lagi, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan dan tidak ada lagi alasan kecuali kita pasti akan diberikan apa yang sudah kita amalkan. Ad-dunya darul amal wal akhir darul jaza. Dunia adalah tempat kita bekerja, dan akhirat tempat kita mendapatkan balasannya.
Untuk lebih detailnya lagi adalah bahwa di kaidah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bagaimana kita berinteraksi dengan dua aspek. Pertama, kita berinteraksi dengan syariat Islam atau undang-undang yang telah Allah turunkan. Bahwa undang-undang syariat yang telah diturunkan oleh Allah pasti kebaikan untuk lebih baik dalam menjalani hidup. Nah, ini akhirnya dengan basiroh kita bertanya, kita bisa menilai bahwa kehidupan yang kita jalani ini ketika sesuai syariat Allah pasti akan lebih baik, pasti akan terarah, pasti akan tertuju. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berhasil dengan diri kita, ma'an nafsi, ta'amul ma'an nafsi, berinteraksi dengan diri, dengan jiwa kita. Jiwa ini yang Allah telah anugerahkan, alhamdulillah tentunya, kita semua diberikan kesempurnaan, baik anggota tubuh, juga dengan jiwa, dengan hati, dengan akal, ini kesempurnaan, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan, Allah telah menyebutkan, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sempurna. Nah, kesempurnaan itulah yang harus kita syukuri. Namun, sayangnya memang manusia ketika diberikan kesempurnaan dan diberikan juga basirah, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya mereka terjerumus pada kenistaan. Tsumma asfala safil, tsumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian akhirnya mereka manusia terjerumus pada derajat atau tingkat yang paling rendah. Kenapa bisa demikian? Karena tentunya manusia tidak sadar atau mungkin sadar tapi tidak mau memanfaatkan dengan baik. Allah telah memberikan basirah. Ta'amul ma'an nafsi tidak baik. Berinteraksi dirinya dengan jiwanya, dengan dirinya tidak baik. Sehingga akhirnya dia terjerumus pada derajat yang sangat hina. Dia akan selamat, akan bisa naik lagi menjadi sempurna dan lebih baik lagi dan mulia ketika dia mau kembali kepada Allah, yang mana Allah katakan setelah itu di surat At-Tin, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, maka merekalah yang akan selamat dan akan mendapatkan kemuliaannya dan akan menyempurnakan apa yang telah Allah berikan dari kesempurnaan baik anggota tubuh dan jiwanya. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah, intinya adalah bahwa disinilah Allah Subhanahu wa taala dalam satu kaidah atau satu ayat yang dijadikan kaidah bahwa diri kita ini ada basiroh, dalam jiwa kita ada daya nilai, daya fikir, yang dengan daya nilai dan daya fikir ini kita bisa mengaktualisasikan ucapan kita, perbuatan kita dalam kehidupan ini dengan baik. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi untuk minta fatwa tentang albirru wal ismu, tentang kebaikan dan dosa. Maka kata Nabi dalam satu katanya atau kalimatnya, istafti qalbaka, tanya hatimu. Tanyalah kepada hatimu sendiri bahwa al ismu itu adalah matma'an nafsu. Kebaikan itu hakikatnya adalah yang menenteramkan jiwamu. Sementara wal ismu maha kafis sodrika, sementara al ismu adalah yang menggusarkan, yang menggelisahkan jiwamu. Nah, ini juga kaitannya dengan basiroh. Dan hakikatnya nanti juga dengan basiroh inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian yang manusia tidak akan bisa mengelak. Manusia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. In uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.